itu yang paling penting adalah mengoptimalkan gelombang yang ada di dalam otak pusat, otak motorik, dan otak sensorik si pasien. Maka yang harus kita fokuskan adalah memvisualisasikan energi masuk ke dalam syaraf si pasien sehalus mungkin. Kenapa harus sehalus mungkin? Karena jaringan inputan kepala itu terdiri dari jaringan-jaringan sel yang sangat halus dan mengandung listrik, sehingga baik itu perputaran ataupun aliran energinya harus sehalus mungkin. Selain hipotalamus menderita kita juga jaringan di tulang punggungnya. Jaringan di tulang punggung itu karena setiap sisi gerak daripada tubuh kita dipengaruhi oleh juga sistem sumsum tulang. Aliran energi yang kita padatkan di kepala juga mempengaruhi terhadap kecepatan gerak dan medan magnetik yang ada di tulang punggungnya. Maka fokus harus dua. Tangan kanan memegang kepala untuk merangsang listrik yang ada di kepala dan merangsang medan magnetik yang ada di kepala untuk mengaktifasi enzim sehingga penyerapan oksigen di dalam kepala lebih baik. Tangan kiri menerapi ke bagian tulang punggung dan merangsang si sistem listrik yang ada di dalam tulang punggungnya. Kemudian keseimbangan didapat dari terapi di kiri, kanan, dan telinga, sehingga ini bisa membantu sistem keseimbangan si pasien. Untuk otot, kita pengaruhi jaringan otot dengan memperkuat ototnya dengan cara menyisipkan energi di jaringan sel otot. Itu juga perlu visualisasi. Saat kita terapi kepala, energi yang kita sebar itu dibayangkan menyebar ke semua jaringan otot si pasien, sehingga nanti otot akan terangsang dan itu nanti akan menjadi satelit energi kita untuk membantu pasien lebih kontinu. Kayak kasus-kasus ini, kasus yang memang agak berat, kita harus, walaupun tidak harus bilang ke pasien, terapis harus menerapi paling tidak setiap hari. Nah, sehingga kita bisa menitipkan satelit energi di tulang ekor, pertengahan tulang punggung, pertengahan tulang belikat, dan saraf. Jadi kita sisipkan satelit energi sehingga ketika kita setiap hari mengingat pasien dengan kasus ini, energi kita jalan untuk merangsang energi di saraf, tulang pinggiran, tulang ekornya. Kemudian untuk kasus stroke atau kasus keseimbangan lainnya biasanya pengaruh ke relaksasi dan ke nafsu makan, sehingga yang harus kita obatin juga lambungnya. Pegang bagian ulu hati, sebarkan energi ke area lambung. Ini juga berpengaruh terhadap penguatan otot kaki. Untuk penguatan otot kaki kita bisa melakukan dengan menerapi bagian lutut, dirangsang untuk mengaktifasi energi dan menitipkan satelit energi juga bagian tangan. Jadi kita sisipkan satelit energi di bagian tangan, lutut, kaki, tulang punggung, tulang ekor, dan kepala, sehingga kita bisa menerapi secara terus-menerus. Jangan lupa nanti kita transformasi energi ke air, sehingga nanti air bisa dijadikan sebagai objek pemacu energi yang kita sisipkan satelit energinya di pasien. Jadi pasien pun harus rajin minum air, sehingga recharger yang didapat ketika terapi sama dengan recharger yang didapat ketika air itu diminum. Untuk terapi stroke pada air, pikirkan dan visualisasikan pasiennya, fokuskan kepada penguatan saraf si pasien. Ya.